Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya tidak menyangka bahwa dari kelompok ini itu ada anggota yang seperti artis, seperti penyanyi. Malah ada tambahan pentingnya, penyanyi senior. Saya jadi ingat lagunya Koes Plus. Iya. Oh penyanyi tua, lagumu sederhana, tapi sangat bermakna. Soalnya apa? Isinya tadi mohon berkat. Isi itu yang membuat lagu sederhana tetapi punya makna, karena mohon berkat. Kalau saya merenungkan kita-kita ini yang usianya sudah senior, memang wajar kalau isi doanya adalah mohon berkat. Saya beberapa waktu yang lalu ngobrol dengan anggota keluarga muda yang cerita mengenai kebiasaan doa bersama di rumah. Lalu dia cerita anaknya yang masih kecil, kalau doa isinya adalah mohon supaya ibu diberi banyak duit supaya bisa membeli mainan. Itu doanya anak kecil. Kalau kita sudah lulus dari masa kecil, maka isinya adalah mohon berkat supaya bisa menjadi berkat. Saya mau mengaitkan ini dengan Injil suci yang tadi kita dengar bersama, yang juga kita dengar ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi. Apa artinya mohon berkat supaya kita menjadi berkat kalau dikaitkan dengan Injil? Injil itu isinya juga sederhana lewat perumpamaan tadi. Ringkasnya adalah mencari sampai ketemu lalu bersukacita. Itu yang diulang-ulang. Mencari sampai ketemu lalu bersukacita. Nah, itulah yang mau kita hidupi. Untuk bisa menjadi berkat, kita mohon berkat Tuhan supaya dimampukan mencari sampai ketemu lalu bersukacita. Nah, kita berada di bulan Kitab Suci Nasional. Kita mencari sampai ketemu. Umat yang sudah mempunyai kebiasaan setiap hari membaca dan merenungkan ayat-ayat suci. Entah yang dibaca di kitab suci, entah yang dibaca di WA. Lalu setelah menemukan, kita dengan rendah hati mohon kepada umat yang sudah mempunyai kebiasaan itu, supaya mau berbagi kepada yang lain, supaya mau menjadi pelita yang menyala di atas kaki Dian, supaya juga menerangi, memancarkan inspirasi bagi yang lain. Ini diperlukan sekarang ini. Mencari sampai menemukan umat yang sudah punya kebiasaan setiap hari membaca dan merenungkan ayat-ayat suci, lalu kemudian dengan rendah hati juga mau berbagi. Karena kalau Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah, itu tertuju kepada semuanya, baik yang sudah punya kebiasaan membaca maupun yang belum. Dan yang kedua di bulan Kitab Suci Nasional ini kita juga berusaha untuk mencari sampai menemukan umat yang masih perlu dibantu untuk punya kebiasaan membaca, merenungkan ayat-ayat suci setiap hari. Kalau kita menemukan umat yang seperti itu, yang muncul dalam benak kita adalah menjadi berkat. Bukan menyalahkan tetapi membantu. Cara yang sangat sederhana untuk membantu adalah yuk kita rendah hati, belajar dari umat lain yang sudah punya kebiasaan setiap hari membaca
dan merenungkan ayat-ayat suci. Kita bisa membayangkan kalau Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi kalau orang itu jauh dari firman, dan juga apa yang terjadi kalau orang itu dekat dengan firman. Mazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi kalau orang itu jauh dari firman, tetapi juga kalau orang itu dekat dengan firman. Nah, jadi menjadi berkat itu saya kira bisa kita konkretkan kaitannya dengan sabda Tuhan. Tuhan memberkati.